tampilan utama akan seperti ini. Di nomor 1 ini nanti adalah tampilan utama aplikasi Sirekapnya. Kemudian kita bisa klik yang masuk, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Silakan nanti dimasukkan user dan juga passwordnya yang sudah diberikan oleh PPS tentunya, gitu ya. Kemudian jika sudah berhasil, nanti kita dipilih profil menu. Nanti kita akan memilih kita bertugas sebagai apa. Berhubung kita adalah bertugas sebagai KPPS, maka nanti jangan sampai salah ya. Di profilnya nanti kita harus memilih yang KPPS. Jika sudah, kita klik yang tombol submit. Kemudian yang keempat adalah kita nanti dianjurkan atau diharuskan untuk memasukkan kode. Nah, kodenya ini dari mana? Ini kodenya dari KPU ya. Dan nanti ketika kita sudah diberikan instruksi, maka nanti kita akan mendapatkan kodenya untuk aktivasi akun pada aplikasi Sirekap Pemilu ini. Untuk saat ini belum ada kode aktivasinya ya, karena belum ada instruksinya. Berhubung saat ini masih BIMTEK saja. Nanti jika kita sudah ada instruksi untuk mengaktifasi akun, maka nanti kita akan mendapatkan kode untuk aktivasinya. Nah, jika nanti kita sudah berhasil untuk login gitu ya, kita sudah berhasil untuk aktivasi akun, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Pertama kali nanti kita akan dianjurkan untuk men-setting keamanan akun kita berupa setting sandi dulu. Nah, di sini ada dua. Ada untuk dianjurkan kata sandi berupa sidik jari, dan juga kata sandinya itu boleh menggunakan pola. Nah, di sini pastikan device yang digunakan mendukung kunci dengan sidik jari atau PIN atau password atau pola yang diset pengguna pada HP-nya. Ini kalau HP Android sekarang kan rata-rata sudah mendukung ya untuk sidik jari ataupun juga password berpola gitu ya. Kemudian nanti jika sudah disetting ini, nanti aplikasinya juga akan memproses untuk mengenali sandi tersebut. Nah, jika nanti aplikasi sudah mengenali sistemnya, maka nanti kita akan berhasil masuk pada akun kita, dan nanti akan ada tampilan pada halaman utamanya seperti ini. Ini data-data berupa informasi akun ya, seperti kita di TPS mana, kemudian nanti kelurahan, kemudian kode TPS-nya dan sebagainya. Nah, kemudian selain KPPS yang bisa mengakses aplikasi Sirekap ini pun juga ada PPK ya. Jadi yang bisa mengakses aplikasi Sirekap ini pun juga tidak hanya KPPS, tapi PPK juga bisa mengaksesnya. Nah, berikutnya ini yang sangat penting gitu ya. Sebelum kita melakukan foto atau merekap hasil penghitungan suara, terlebih dahulu kita harus menginput data saksi, kemudian ketua PPS, dan juga panwas TPS gitu ya. Yang pertama, silakan kita ke halaman utama seperti ini, kemudian kita klik yang tombol ini yang berwarna oranye yang paling bawah, kelola PPS, saksi, dan panwas. Ini kita klik untuk apa? Kita menginput data-data saksi, kemudian ketua PPS, dan juga panwas. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini masih kosong ya, karena memang kita belum menginput datanya. Kemudian untuk menambahkan data pertama kali, kita bisa klik yang tombol plus di sini, di pojok kanan bawah ini, tombol plus. Kemudian silakan masukkan datanya, namanya, saksinya siapa gitu ya. Kemudian nick, nomor handphone, dan juga jenis pemeriksanya sebagai apa. Apakah sebagai saksi atau sebagai apa. Nah, nanti saksinya saksi apa gitu. Di sini ada pilihannya. Apakah saksi pemilihan presiden, apakah saksi DPR atau apapun. Ini silakan dicentang salah satunya. Misalkan saksi DPR ya, kita pilih yang saksi DPR ini kita centang, kemudian kita klik yang daftar di sini. Nah, misalkan di sini ada contoh gitu. Misalkan ini untuk saksinya itu namanya adalah Adi Bing Slamet. Kemudian ada nick-nya, nomor handphone, dan juga jenis pemeriksanya. Ini jenisnya dia adalah saksi gitu ya. Nah, saksi apa? Di sini dia kebetulan itu saksi pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka dicentang yang ini. Kemudian untuk paslon siapa? Nah, ini juga dipilih nama paslonnya siapa. Misalkan nama paslon capresnya itu adalah Brian Adam dan Thohir. Ini contoh gitu ya. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang tombol daftar yang berwarna oranye yang paling bawah ini. Nah, jika berhasil didaftarkan, maka nanti dia akan muncul di sini. Nah, di sini sudah muncul ya, Adi Bing Slamet, dia sebagai saksi gitu. Nah, nanti ini misalkan saksinya ada 5, berarti ya 5 saksi dimasukkan.
Kalau saksinya ada 10, ya 10 saksi dimasukkan seperti itu. Nah, jika seluruh saksinya sudah dimasukkan, maka berikutnya itu adalah mendaftarkan ketua PPS-nya dan juga panwas gitu ya. Nah, misalkan di sini, misalkan untuk ketua PPS-nya itu adalah Diego Maradona. Ini contohnya. Ini ada, kemudian nomor handphone juga ada, dan jenis pemeriksanya apa. Misalkan dia adalah ketua PPS. Nah, jika sudah, klik yang tombol daftar. Nah, selanjutnya jika kita sudah berhasil untuk menginput saksi, kemudian ketua PPS dan juga panwas, maka selanjutnya kita mulai untuk merekap hasil dari formulir C-nya dengan cara kita klik yang tombol kamera di sini di pojok kanan bawah ini ada ikon kameranya. Kemudian silakan nanti kita tempatkan pada formulir C-nya. Nah, usahakan ketika mengambil gambarnya itu pada tempat yang terang gitu ya, sehingga nanti hasil fotonya pun juga lebih jelas, tidak gelap gitu ya. Kemudian pastikan, di sini ada peringatannya, pastikan seluruh marker di ujung formulir tertangkap pada kamera. Jadi ini seluruh formulirnya itu usahakan terlihat semua ya, jangan ada yang terpotong seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang tombol shutter di tombol putih ini seperti biasa kayak kita mengambil foto gitu ya. Nah, jika kita sudah mengambil foto, nanti proses pengenalan gambar nanti akan ada pop-up warna hijau seperti ini. Itu dia masih proses untuk pengenalan gambar ya. Nah, kemudian tunggu hingga proses pengambilan gambarnya itu selesai ya. Jadi tunggu dulu sampai sistem itu benar-benar bisa mengenali gambar yang kita ambil. Nanti jika sistem sudah mengenali gambar yang kita ambil, maka nanti akan muncul marker atau garis bantu yang berwarna oranye ini. Nah, nanti kita bisa mengatur gambar yang kita seleksi itu sesuai gitu ya. Pastikan seluruh formulir C-nya itu tertangkap kamera dan tidak terpotong gitu ya. Jika dirasa sudah fix dan sudah sesuai, maka silakan bisa klik yang tombol centang. Namun jika memang dirasa kurang fix atau tidak sesuai, maka silakan diklik yang tombol silang untuk mengulangi foto lagi. Nah, jika sudah sesuai, maka klik tombol centang. Nah, kemudian nanti jika kita sudah mengirimkan fotonya, nanti akan muncul keterangan seperti ini gitu ya. Apakah Anda yakin ingin menimpa gambar untuk halaman ini? Ini maksudnya adalah misalkan sebelumnya kita sudah pernah memfoto formulir C-nya, akan tetapi hasil yang pertama tadi itu buram. Namun kita ingin mengulangi lagi, maka kita pilih yang ini, ya timpa ini, pilihan ini, ya timpa. Ya timpa ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ingin memperbarui foto yang sudah pernah kita ambil sebelumnya gitu ya. Jadi nanti bisa bisa terganti dengan file yang terbaru. Itu misalkan kita ingin mengganti foto yang lama. Nah, tenang saja sobat, ini sebenarnya gampang kok. Kalau kita udah praktek langsung di aplikasinya nanti, ini mudah dan simple kok. Ini kita sementara belajar mengenai alurnya dulu saja, karena memang kita belum bisa untuk aktivasi akun gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah praktek langsung pada aplikasinya, ini gampang kok sobat, jadi tenang aja. Ada kasus ketika kita memfoto formulir C-nya, itu sistem tidak mengenalinya, maka kita dianjurkan untuk menseleksi secara manual atau menseleksi sendiri gitu ya. Dengan cara kita nanti atur sendiri, nanti ada tandanya di sini gitu ya. Dan pastikan ini seluruh formulir C-nya, ini datanya tergambar semua atau terrekap semuanya, tidak ada yang terpotong apalagi miring gitu ya. Nah, jika dirasa sudah sesuai gitu ya, silakan tombol OK, nanti akan muncul pop-up keterangan seperti ini. Apabila foto sudah pernah diambil, pengguna diminta untuk mengkonfirmasi penggantian gambar lama dengan gambar yang baru gitu ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan ya timpa. Maksudnya adalah ini mengkonfirmasi untuk mengganti foto yang lama tadi dengan foto yang baru saja kita ambil gitu ya. Nah, lalu ini juga ada kasus kembali gitu ya. Ketika kita memfoto formulir C-nya, itu sistem tidak mengenali ini jenis formulir C apa gitu. Apakah formulir C untuk presiden, apa untuk DPR atau untuk DPD, ini sistem nggak mengenali gitu. Kalau yang awal tadi itu kan sistem sudah mengenali gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, ini formulir tentang pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Nah, berarti ini sistemnya mengenali ini jenis formulir C apa gitu. Namun kalau di sini ada masalah, misalkan
sistemnya tidak mengenali ini formulir C-nya untuk apa sih, untuk presiden, apa untuk DPR. Nah, maka kalau ada kasus seperti ini, maka nanti admin Sirekap atau kita itu dianjurkan untuk memilih secara manual gitu ya. Kita pilih sendiri gitu. Ini formulir C-nya untuk presiden, apa untuk DPR, ini kita pilih sendiri gitu. Untuk kemudian halamannya kita pilih sendiri. Apakah halaman 1, apakah halaman 2, nanti dipilih manual seperti ini. Itu jika sistem tidak mengenali gambar yang kita ambil. Kemudian ini apabila foto sudah pernah dikirim, nanti pengguna akan diberikan konfirmasi untuk penggantian gambar lama dengan gambar yang baru. Dengan cara kita pilih yang klik ya timpa. Ya timpa ini maksudnya adalah untuk mengkonfirmasi pergantian dari foto yang lama ke foto yang baru saja kita ambil. Dan jangan lupa juga untuk formulir C-nya ini seluruhnya pastikan sudah tergambar dengan baik, tidak terpotong gitu ya. Itu sangat penting sekali. Selanjutnya, tunggu hingga aplikasi selesai melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap hasil foto formulir. Setelah pemrosesan selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman pengiriman formulir C. Dan nanti ada pop-up seperti ini, apakah gambar di atas sudah baik. Nah, jika memang sudah fix, sudah sesuai, maka nanti bisa langsung diklik yang kirim. Kalau memang dirasa kurang, maka silahkan klik yang ulangi foto. Namun, jika kita sudah merasa yakin, maka langsung saja kita bisa klik yang tombol kirim. Nah, kita juga bisa mengambil gambar di sini ya, di titik 3 di pojok kanan atas sini. Nah, nanti akan ada muncul pop-up seperti ini. Ambil gambar. Lalu nanti akan muncul keterangan seperti ini. Apabila April tag yang terdeteksi berbeda dengan nomor halaman yang dipilih, maka pengguna diberikan kesempatan untuk memilih halaman mana yang akan dipilih. Nah, nanti misalkan seperti ini, ada pilihan seperti ini. Kita bisa memilih secara manual ya. Ini halaman 1 apa halaman 2. Seperti itu. Jika sudah sesuai, maka kita klik yang lanjutkan. Nah, berikutnya kita juga bisa mengeceknya di halaman utama ya, di halaman utama aplikasi dengan cara kita klik yang tekan tombol lihat ini. Lihat detail pemilihan yang berwarna oranye paling bawah ini. Bisa kita klik di sini, lihat detail pemilihan. Kemudian tekan tombol detail gambar pada halaman yang sudah difoto dan akan dikirim. Nah, di sini kita bisa klik ya, nanti gambar yang tadi sudah pernah kita foto gitu ya, kita bisa mengecek ulang dengan kita klik yang tombol detail ini. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada kata-kata detail. Ini bisa kita klik untuk mengecek kembali foto yang sudah kita ambil barusan gitu ya. Kemudian di sini nanti akan diberikan pemberitahuan apakah gambar di atas sudah baik. Nah, jika memang sudah fix, sudah sesuai, maka kita bisa klik yang tombol kirim yang berwarna oranye ini. Namun, jika memang kita belum sesuai atau ingin mengulangi foto, maka klik yang ulang foto. Sedangkan untuk hapus foto ini adalah untuk menghapus gambar gitu ya. Lalu berikutnya pada nomor 4 ini, aplikasi akan menampilkan pop-up untuk memberitahu pengguna proses pengiriman gambar sedang berlangsung. Ini namanya dia lagi berproses untuk mengunggah gambar ya. Dan berikutnya adalah gambar yang berhasil diproses akan memperbarui status pada detail pemilihan menjadi warna hijau pada ikon uploadnya. Kalau tadi kan hanya setengah ya. Tapi kalau kita sudah berhasil upload, maka seluruhnya akan berwarna hijau seperti ini. Yang berarti kita sudah berhasil untuk mengupload gambarnya. Kemudian sobat, ketika kita sudah berhasil untuk mengupload gambar atau mengirimkan gambar gitu ya, berikutnya adalah kita harus mulai pemeriksaan kesesuaian data antara hasil yang difoto dengan hasil formulir C yang aslinya itu apakah sama gitu ya, dengan cara kita klik yang tombol detail ini. Kita klik tombol detail pada foto yang sudah berhasil kita upload. Apakah hasil dari foto tadi itu sudah sesuai dengan data real di formulir C-nya, dengan cara kita klik yang tombol detail ini. Lalu cek kesesuaian angka pada foto dengan data hasil pembacaannya. Misalkan data pemilihnya yang laki-laki sama perempuan, ini hasil di foto dengan hasil formulir C yang aslinya itu apakah sudah betul, apakah sudah sesuai. Nanti silakan dicek sendiri ya sobat. Kemudian apabila nanti ternyata ada kesalahan atau belum sesuai, maka kita masih bisa untuk mengeditnya dengan cara kita klik yang ikon pensil ini, nanti kita bisa mengeditnya.
gitu ya. Dan jika sudah sesuai, maka kita bisa klik yang tombol simpan ini. Nah, kemudian di saat kita sudah mengupload gambar semuanya gitu ya, dan kita mau klik yang tombol submit yang warna oranye ini, nanti kita akan ada pop-up seperti ini. Konfirmasi bahwa form tersebut masuk dalam kategori sesuai dan tekan submit untuk menandai kesesuaian. Nanti akan ada pop-up seperti ini, kita centang saja, dan ketika kita sudah mencentang ini, baru klik yang submit ini. Nanti kalau kita sudah berhasil untuk mengkoreksi, maka nanti akan muncul gambar seperti ini, berwarna hijau, gambar sudah diperiksa. Nah, seperti ini. Itu kalau kita sudah mengecek, sudah memeriksa hasilnya seperti tadi gitu ya. Lalu berikutnya sobat, pada menu detail pemilihan yang sudah selesai, difoto, kemudian diupload dan diverifikasi, akan muncul opsi untuk kunci dan buat dokumen pemilihan pada bagian paling bawah halaman. Di sini yang berwarna oranye ini, kunci dan buat dokumen. Nah, kunci dokumen diperlukan untuk finalisasi pengambilan form C. Hasil dan bentuk menghasilkan PDF salinan untuk diunggah dan dibagikan kepada saksi. Namun, pastikan seluruh saksi sudah terdaftar sebelum mengunci pemilihan. Jadi, sebelum kita mengunci dan membuat dokumen ini, gitu ya, pastikan dulu seluruh saksi yang ada di TPS Sobat itu sudah terdaftar dan sudah dimasukkan ke aplikasi Sirkap ya. Dan ini nanti sudah kita bahas pada video ketika kita awal-awal tadi gitu ya. Sebelum kita mengerjakan foto ini, terlebih dahulu kita harus memasukkan data-data berupa seluruh saksi, kemudian ketua PPS dan juga panwas pada TPS tersebut. Baru setelah semuanya sudah fix, kita boleh mengunci dan buat dokumen ini. Lalu setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat membagikan PDF salinan untuk saksi dengan menekan tombol bagikan berkas. Nah, di sini nanti hasilnya berupa PDF ya. Kemudian pengunggahan salinan hasil form C juga dapat dilakukan untuk menyimpan berkas ke server Sirkap. Nah, di sini ada dua tombol menu gitu ya. Ada unggah berkas dan juga bagikan. Kita bisa bagikan berkas ini kepada saksi atau panwas apabila mereka meminta hasil C salinannya. Jika kita sudah membagikan PDF, kita juga bisa mengunggah berkas. Yang nanti ketika kita sudah berhasil mengunggah berkasnya, maka data kita akan terekap ke server pusat Sirkapnya. Nah, untuk pembagian berkas ini, nanti kan berkasnya itu berupa PDF ya. Ini bisa kita bagikan melalui berbagai platform gitu ya. Mau dibagikan bentuk Bluetooth, atau mau di print, atau pakai Google Drive, atau juga lewat WhatsApp juga bisa ya sobat. Jadi ini bisa lebih efisien dan juga bisa lebih cepat. Selanjutnya, tekan tombol waktu penghitungan suara yang ada pada paling bawah yang berwarna oranye ini. Nah, ini waktu penghitungan suara, kita klik, kemudian silakan diisi tanggal mulainya, misalkan tanggal 14 Februari gitu ya. Kemudian jamnya, mulai jam berapa penghitungan suaranya. Misalkan contoh jam 1 siang sampai jam 9 malam, misalkan contoh seperti itu. Kemudian jika berhasil, nanti akan ada keterangannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi tombol waktu pemungutan suara. Silakan kita kembali ke halaman utama dan kita klik yang menu ini, waktu pemungutan suara. Yang ini ya, kita klik. Kemudian silakan diisi tanggal mulai pemungutan suara tanggal berapa. Silakan tanggal 14. Mulainya jam berapa? Misalkan mulai jam 7 pagi gitu ya. Sampai jam berapa? Misalkan selesainya jam 1 siang misalkan gitu. Nah, jika sudah, klik submit. Nanti jika berhasil dikirim, nanti akan muncul seperti ini. Pencatatan waktu pemungutan suara telah berhasil dikirim. Seperti itu. Selanjutnya, kita kembali ke halaman utama dan kita pilih yang ini, menu kelola daftar hadir. Kita klik, nanti akan masih kosong seperti ini. Tekan tombol plus di pojok kanan di bawah ini untuk menambahkan foto daftar hadirnya. Kemudian ini cukup gampang ya, kita foto saja daftar hadirnya seperti ini dan pastikan seluruh gambarnya terlihat jelas dan tidak ada yang terpotong. Tips ini silakan ketika memfoto ini tempatkan pada tempat yang terang gitu ya, tidak gelap, sehingga nanti sistem akan mudah untuk mengenali foto kita. Nah, nanti untuk daftar hadir ini disesuaikan dengan halaman masing-masing ya. Misalkan ini kalau halaman daftar hadirnya ada 3, berarti ada 3 halaman. Kalau ada 10, berarti ya 10 halaman gitu ya, seperti ini. Halaman 1, halaman 2, dan halaman 3, dan halaman seterusnya.
Jika nanti seluruh halaman daftar hadir sudah selesai, maka silakan diklik yang tombol centang ini untuk memverifikasinya. Selanjutnya, kita klik yang buka halaman periksa daftar hadir untuk melakukan pemeriksaan dan tekan tombol mulai periksa yang berwarna oranye ini, gitu ya. Kemudian periksa daftar hadir yang ada dan tekan kirim jika memang sudah selesai memeriksa ya. Jadi kita periksa dulu hasil foto yang baru saja kita buat, dan jika sudah selesai kita klik tombol sudah jika memang semua pemeriksaan telah selesai gitu ya. Pastikan sebelum kita mengunci foto daftar hadirnya, pastikan seluruh fotonya pun juga sudah jelas, tidak ada yang buram, tidak ada yang terpotong gitu ya. Karena nanti kalau sudah dikunci, maka kita tidak dapat mengeditnya kembali. Jika dirasa sudah sesuai, maka bisa kita kunci daftar hadirnya dengan mencentang ini dan klik tombol submit. Kemudian daftar hadir akan otomatis terkunci dan dapat diunggah ke server Sirekap. Jadi di sini ada dua menu, bisa unggah ke server pusat dan juga bisa membagikan dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama dan kita klik yang kelola kejadian khusus. Ini apabila memang ada beberapa kejadian khusus ketika pelaksanaan di DPS gitu ya. Namun jika memang tidak ada kejadian khusus, ini tidak perlu diisi.